Memiliki darah keturunan Semarang, pemain Liga Kroasia siap dinaturalisasi. Calvin Verdong tak sabar rasakan atmosfer baru ruang ganti skuad Garuda. Erick Thohir utamakan kondisi pemain demi penuhi target. Skenario sederhana timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Puslike di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skenario sederhana timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kan skuad Garuda untuk mentas di panggung dunia kembali hidup setelah sukses mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada 19 November 2024 lalu. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia menempati posisi ketiga di klasmen sementara Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia putaran ketiga. Tim besutan Patrick Kluivert itu mengoleksi 6 poin, angka yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang berurutan ada di bawah skuad Garuda. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, masing-masing tim termasuk timnas Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan. Dengan sisa 4 laga itu, skuad Garuda masih bisa lolos langsung ke ajang yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu. Di sini, timnas Indonesia mempunyai peluang besar lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Lantas seperti apa hitung-hitungannya? Untuk cara sederhana, timnas Indonesia wajib menang atas Australia, Bahrain, dan Cina. Sambil berharap Australia maksimal hanya mendapatkan tambahan total 7 poin. Kemudian Arab Saudi, Bahrain, dan Cina juga sama-sama harus mendapatkan tambahan maksimal 8 poin. Jika skenario itu terjadi, maka Indonesia akan jadi runner-up. Skenario sederhana tersebut tentunya bisa saja membuat para pesaing skuad Garuda seperti Australia hingga Arab Saudi cemas. Namun meski cara di atas terlihat sederhana, dalam praktiknya tak semudah membalikan telapak tangan karena perlu kerja ekstra keras dan keberuntungan. Sebaliknya, jika tidak tampil maksimal apalagi kalah selain melawan Jepang di 4 laga sisa, maka langkah timnas Indonesia akan sulit. Lalu bagaimana jika skuad Garuda tidak finish 2 besar? Masih bisa membidik finish di posisi 4 besar untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi. Untuk bisa finish di posisi ketiga atau keempat, timnas Indonesia disinyalir hanya membutuhkan tambahan 6 angka dari 4 laga sisa. Erick Thohir utamakan kondisi pemain demi penuhi target. PSSI melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penampilan timnas Indonesia pada sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda akan melanjutkan perjuangannya dengan bertamu ke markas Australia dalam match day ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 20 Maret 2025. 5 hari berselang, skuad Garuda akan menjadi tuan rumah pada duel melawan Bahrain. Dengan jarak antar laga yang pendek, PSSI tidak ingin stamina pemain terkuras dalam perjalanan. Oleh karena itu, ia pun berdiskusi dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk menyewa pesawat charter buat timnas Indonesia dari Australia. Namun, tim Garuda bakal terbang memakai pesawat komersial menuju negeri Kanguru. Keputusan PSSI untuk memulangkan timnas Indonesia dengan pesawat charter dimaksudkan demi mempunyai istirahat dan persiapan yang ideal buat meladeni perlawanan timnas Bahrain. Ini bukan kemewahan, tapi ini menjaga pemain timnas Indonesia jangan sampai kelelahan dan memastikan kita mendapatkan poin-poin maksimal berikutnya, ucap Erick Thohir. Skuad asuhan Patrick Kluivert diharapkan mampu mencuri 1 poin saat bertandang ke markas Australia. Sementara kemenangan menjadi harga mati saat menjamu Bahrain. Calvin Verdong tak sabar rasakan atmosfer baru ruang ganti skuad Garuda. Perubahan besar sedang terjadi di tubuh timnas Indonesia, terutama dengan kehadiran pelatih baru asal Belanda Patrick Kluivert.
Perubahan tersebut turut disambut dengan harapan besar, baik oleh para penggemar maupun pemain termasuk Calvin Verdong. Bek kiri yang terkenal konsisten tersebut mengungkapkan bahwa atmosfer di ruang ganti skuad Garuda akan jauh berbeda, terutama terkait dengan penggunaan bahasa komunikasi di tim. Namun, salah satu kekhawatiran yang muncul seiring kedatangan pelatih asal Belanda ini adalah mengenai komunikasi di ruang ganti. Banyak yang bertanya-tanya apakah bahasa Belanda akan menjadi bahasa dominan, mengingat banyaknya pemain keturunan Belanda yang kini membela timnas Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi perhatian mengingat bahwa PSSI ingin menjaga semangat kebersamaan dan komunikasi yang lancar di antara seluruh pemain. Menanggapi hal tersebut, Calvin Verdong dengan tegas memastikan bahwa bahasa Inggris tetap akan menjadi bahasa utama yang digunakan di ruang ganti. Hal ini bertujuan agar seluruh pemain, baik yang asli Indonesia maupun yang memiliki keturunan luar negeri, bisa saling memahami dan tidak ada yang merasa terpinggirkan. Verdong juga menjelaskan bahwa pencampuran antara pemain keturunan dan pemain asli Indonesia membawa dinamika yang unik. Ia meyakini komunikasi yang baik antar pemain sangat penting agar tim bisa berjuang bersama menuju tujuan besar, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman bermain di level Eropa, Verdong juga sangat menghargai kehadiran Patrick Kluivert. Begitu pula dengan Alex Pastoor yang dikenal sebagai sosok pelatih yang sangat kuat dalam hal taktik. Verdong sendiri merasa sangat beruntung bisa bekerja sama dengan para pelatih berpengalaman ini dan merasa optimis bahwa timnas Indonesia akan berkembang pesat di bawah bimbingan mereka. Memiliki darah keturunan Semarang, pemain Liga Kroasia siap dinaturalisasi. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bisa melirik salah satu pemain keturunan Jawa di kompetisi Eropa sebagai opsi untuk meningkatkan kualitas lini pertahanan Garuda. Dengan absennya Justin Hubner, maka Patrick Kluivert harus putar otak mencari bek berkualitas lain untuk mengawal lini pertahanan timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri sejatinya masih punya banyak stok pemain bertahan berkualitas dari kompetisi domestik seperti Rizky Ridho dan Wahyu Prasetyo. Namun, jika Patrick Kluivert ingin mendatangkan bek keturunan di Eropa, nama Matthew Stanforden mungkin bisa jadi opsi. Pemain berusia 32 tahun kelahiran Letskendam tersebut merupakan bek keturunan Indonesia, tepatnya di daerah Semarang yang kini mentas bersama HNK Gorica di kasta teratas Liga Kroasia. Matthew sendiri mempunyai pengalaman jam terbang di Eropa yang tak diragukan lagi. Kelebihan lain yang dimilikinya adalah kemampuan versatile miliknya. Diketahui bahwa Matthew selain berposisi utama sebagai bek tengah juga bisa beroperasi sebagai gelandang bertahan dan gelandang tengah. Kelebihan tersebut bisa jadi opsi Patrick Kluivert jika pemain bertahan atau gelandang timnas Indonesia harus absen akibat cedera serta sanksi kartu.